Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita ketemu lagi dalam acara wawancara yang biasa kami lakukan. Dan kali ini kita mewawancarai Bung Hatta Taliwang yang saya sering lihat di grup-grup WA itu selalu konsisten untuk kita ini, Undang-Undang Dasar kita ini kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, yang 18 Agustus 1945. Jadi kami tertarik untuk bicara dengan Bung Hatta ini, ingin menanyakan beberapa hal. Kebetulan juga kami mengetahui bahwa Bung Hatta ini turut terlibat di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45 menjadi yang sekarang katanya dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 45 palsu. Kira-kira begitu. Dari 2002 lah. Ya, Undang-Undang Dasar 2, tapi kan tidak disebut 2002 masalahnya. Jadi Bung Hatta, ini sebetulnya apa sih yang melatar belakangi sampai Undang-Undang Dasar 45 itu harus diubah pada tahun 2022 itu? Iya. Mungkin Bung Hatta bisa menjawab. Waktu itu kan situasi reformasi, Ya. sangat berapi-api lah. Lalu ada kelompok-kelompok yang melihat bahwa kekuasaan otoriter selama Soeharto itu karena UUD 45. Ya. Lalu mereka melakukan studi dan sebagainya yang dipelopori misalnya oleh Adnan Budi Nasution dengan apa itu Wijayanto, apa namanya lengkap, Bambang Wijayanto. Lalu apa namanya pikiran ini berkembang. Nah, ketika terjadi reformasi ini di-endorse ke MPR. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya, atau beberapa waktu sebelumnya kan terjadi pelengseran Pak Harto. Ya. Nah, karena situasi ekonomi waktu itu awalnya kan ada Krismon berkembang menjadi krisis ekonomi berkembang menjadi krisis sosial berputar menjadi krisis politik, yang berujung kita menjadi bermasalah. Nah, untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia waktu itu, IMF menawarkan diri membantu Indonesia ya, dengan tawaran untuk selamatkan ekonomi karena beban hutang kan meningkat karena kurs meningkat kan. Jadi ditawarkanlah waktu itu bantuan oleh IMF itu lebih kurang 43 miliar dolar, mungkin sama dengan hampir 700 triliun sekarang ya. Itu cukup besar lah untuk menyelamatkan ekonomi. Tetapi dalam kerangka untuk menolong Indonesia ini, seperti biasa kaum kolonialis nggak mau rugi. Jadi boleh saya bantu, tapi syaratnya ya Anda harus melakukan reformasi politik dan ekonomi, atau istilah kerennya itu liberalisasi ekonomi politik. Karena era itu lagi sedang-sedang santernya tentang konsep neoliberalisme. Itu yang disosialisasikan oleh kelompok negara besar kapitalis itu. Oh, ini era liberal, era bebas. Jadi ekonomi Anda nggak boleh seperti sekarang, yang mungkin kalau diterjemahkan jangan terlalu nasionalistik lah. Kalau misalnya pengaturan BUMN serba nasionalistik sekian. Ada istilah-istilah dalam UUD kita itu apa namanya, ekonomi atau bumi, air dan tanah dikuasai oleh negara. Dan dipersembahkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Ini konsep ini di mata kaum liberal nggak cocok, harus diliberalkan, sehingga berujung nanti kan seperti yang kita rasakan menjadi privatisasi lah dan sebagainya. Itulah yang arahan yang dilakukan oleh IMF itu sebagai syarat untuk membantu Indonesia. Kalau menurut Salamuddin Daeng, termasuk agenda tersembunyi di dalam bantuan itu, ya kau amandemen lah undang-undang dasarmu itu, terlalu nasionalistik, kira-kira gitu. Nah sebenarnya waktu itu Pak Harto itu tidak terlalu suka dengan konsep yang berbentuk letter of intent itu, LOI, yang memuat sekian aturan-aturan itu. Saya dengar dari Fuad Bawasir, Pak Harto sebenarnya nggak nyaman. Tetapi waktu itu kan Pak Harto juga dapat tekanan dari dalam negeri, kan minta turunlah, ya kan. Yang kedua, menterinya bahkan mulai mundur, kan. Itu bagian dari pemerasan politik kepada Soeharto, ya, di luar soal yang tidak suka kita, tapi kita anggaplah mereka melakukan pemerasan politik, tekanan politik, sampai Pak Harto akhirnya mau tanda tangan itu. Jadi berarti bisa dikatakan bahwa reformasi itu sebetulnya agenda dari asing. Oh iya dong, karena itu zaman itu soal new liberalisme ini sedang menjadi tren ideologi dunia yang sedang dikampanyekan lah, gitu. Kampanyekan, jadi kita ke bawah ini. Dengan adanya, bahkan kalau dipikir-pikir, Chris Bond pun hasil rekayasa mereka, kan. Berarti memang ada agenda di balik batu semua ini. Belakangan makin yakin saya dengan bahwa memang mereka sudah skenariokan dengan begini cara melihatnya. Ketika Pak Harto sudah berhenti jadi presiden, kan, Habibie naik, tiba-tiba puluhan undang-undang dalam setahun itu selesai. Ingat nggak? Artinya sebelum Soeharto diturunkan, itu mereka sudah siap konsep liberalisasi. Sehingga era Habibie kita anggap, setelah Habibie berkuasa, dianggap masih nasionalistik juga, bakal membesarkan Indonesia juga. Potong lagi gitu. Mereka udah atur, menurut saya ya, kekuatan. Apalagi indikator menunjukkan bahwa Indonesia sedang ditekan, yaitu di samping soal LOI itu, di mana si Kamdesus, ingat kan? Michael Kamdesus, ya, presidennya IMF atau direktur apanya IMF itu. Ya, waktu tangan. Pak Harto kayak TK, kan? Itu menunjukkan betapa kuat tekanan itu dari yang disebut kapitalis global sebagai raja dunia. Itu satu indikator. Indikator kedua, di belakangan sekian tahun kemudian keluar dokumen yang bisa kita baca di online atau di Google, ya, cari aja itu. Bagaimana Presiden Clinton menekan Soeharto. Ada beritanya itu dibuka sekian puluh tahun kemudian, di mana Clinton mengatakan dia telepon Pak Harto, udah ikut aja petunjuk IMF itu, katanya. Nah, artinya ikut pada konsep liberalisasi itu. Ada dokumennya. Lalu konon Harto ini pernah nyeletuk atau apa gitu, bahwa saya tanda tangan sekarang, nanti kita ubah lagi. Ada mau melawan juga. Nah, mungkin kecium bau-baunya, si Madeleine Albright telepon lagi ke Soeharto. Ini saat terakhir untuk Anda. Itulah makanya dia mengundurkan diri. Jadi tekanannya luar biasa internasional. Ya, saya tidak mengecilkan perjuangan kawan-kawan mahasiswa ini kan kita udah tahu itu. Ya, operator Indonesia dari kelompok kapitalis kan udah tahu. Nggak perlu kita sebut lagi, kan. Jadi ya memang menyakitkan kalau kita sebut bahwa mahasiswa cuma begini begitu, lah, ditanggaplah pahlawan lah semuanya, gitu kan. Dalam kaitan dengan padahal ada skenario besar yang memang skenario besar sedang berjalan, sedang terjadi. Nah,
Salamuddin Daeng sebagai peneliti Institute Global for Justice menulis bahwa amandemen ini bagian juga dari paket kaum global. Pertama, karena Undang-Undang Dasar kita itu sangat nasionalistik. Soeharto sendiri dianggap masih nasionalistik, tidak mau patuh pada agenda global ini. Maka sekalian digusur. Itu duduk konstelasinya. Jadi itulah yang melatar belakangi dilakukanlah amandemen. Misalnya amandemen ini berkaitan misalnya dengan ekonomi pasal 33 kan. Nah itu kan masuk prinsip efisiensi. Nah itu udah napas kapitalis sudah masuk. Walaupun Profesor Sri Edi Swasono di sidang MPR itu beliau di berapa itu meminta supaya dihaluskanlah menjadi efisiensi yang berkeadilan. Tapi kan napas kapitalisme sudah masuk. Nah gitu. Nah lalu juga seiring itu undang-undang yang era Habibie disahkan semua itu liberal semua. Apa saja yang diliberalkan? Satu misalnya bahwa lahan boleh dikuasai sampai 95 tahun untuk penanaman modal. Lah zaman Belanda aja hanya 45 tahun atau 40 tahun. Ini super kolonial. Nah ini tuan-tuan kan urusan tanah pasti paham. Ya kan? Yang kedua yang diliberalkan itu misalnya soal minyak. Ya Pertamina hanya seperti perusahaan swasta biasa bersaing dengan perusahaan asing. Enggak lagi sebagai super yang mengatur perusahaan asing itu, diturunkan derajatnya. Itu liberalisasi dalam sektor migas. Lalu liberalisasi dalam sektor apa lagi ya? Itu loh warung-warung ini. Apa istilahnya itu? Franchise. Bukan franchise. Ini loh yang akhirnya melahirkan Alfamart, Indomaret. Apa istilahnya itu? Itu liberalisasi sektor itu. Franchise juga itu. Iya, tapi ada istilahnya kalau retail. Liberalisasi sektor retail. Itulah awalnya semua bisa jadi warung rakyat ditelan ini semua. Karena mereka lihat ada pasarnya yang luar biasa dan sebagainya, potensi itu yang disedot. Mereka bisa kerja 24 jam coba Alfamart itu sebelum Covid ya. Berapa duit dan masuk ke kampung-kampung. Masuk ke kampung-kampung, tidak dicegah oleh pemerintah kecuali pemerintah Padang Sumatera Barat. Itu masih kuat. Belum ada Indomaret sama itu ya bertahan. Nah kalau semua daerah bisa bertahan kan hebat. Tapi bagaimana mau bertahan di daerah-daerah kita itu justru investornya ya bupati juga, ketua DPRD juga, ya kan mengambil yang manfaat seperti itu kan. Artinya adalah oknum-oknum yang bermain sebagai investor terselubung dari aparat dan sebagainya kan gitu. Sehingga dari liberalis itulah situasi liberal yang kita masuki ya dari amandemen ini. Gitu. Itu kelihatan sekali apa yang Bung Hatta ungkapkan. Bagaimana apa istilahnya dampaknya kepada masyarakat kecil. Nah sekarang mungkin juga Bung Hatta bisa melihat dampak dari penguasaan sumber daya alam akibat daripada Undang-Undang Dasar 45 palsu ini. Oh iya, artinya dengan banyaknya undang-undang yang lahir seperti Undang-Undang Kelistrikan, Undang-Undang Air, itu kan semua eksploitasi sumber daya alam kita, Undang-Undang Minerba, ya semua kan kapitalistik semua. Semua kalau kita mengacu ke Undang-Undang Dasar yang asli kan dibilang sektor strategis listrik nggak boleh diswastakan. Sektor telkom misalnya nggak boleh diswastakan, itu strategis kan. Sektor minyak itu kan strategis. Sekarang kita kalau mau perang aja stok minyak yang kita kuasai kan kecil. 2 hari perang langsung keok. Karena minyaknya habis kan. Iya kan. Nggak ada kan. Nah itu tuh. Jadi itu dampak-dampak politik, dampak ininya kan luar biasa. Amandemen ini di samping soal sumber daya alam juga mempengaruhi politik negara.
dengan diturunkannya derajat MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi biasa, yang akhirnya seperti sekarang kita lihat kan kayak bebek lumpuh itu saya ada tapi tiada kan perannya kan. Beda dengan MPR ya zamannya Amin Rais terakhir kan, gagah dia bisa turun naikkan presiden gitu kan, gagah perannya. Dan memang harus seperti itu, kekuasaan itu kan sama kita di organisasi. Namanya majelis ya, majelis permusyawaratan rakyat. Nah itu dibangun atas pikiran para pendiri bangsa bahwa bangsa ini pada dasarnya bangsa yang senang bermusyawarah, senang bertukar pikiran dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang besar. Tidak diserahkan kepada orang-orang yang nggak jelas riwayat hidupnya kan gitu. Orang yang jelas. Nah, itu yang membuat hal-hal strategis di negara ini menjadi tidak terkontrol, karena tanpa kendali itu ya akhirnya ya kekuasaan seperti sekarang. Tiba-tiba presiden bikin perpu nanti DPR-nya yang sudah dikooptasi mengiyakan kan gitu. Lalu boleh dibilang akhirnya termasuk ke era otoriter juga, yang sistem yang dibanggakan ini kan otoriter lah, karena pengaturan anggaran negara aja nggak boleh dikontrol dengan Undang-Undang Nomor 2 ya kan, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Lalu BPK nggak boleh cawe-cawe misalnya urusan darurat ini misalnya, atau aparat hukum nggak boleh campur tangan. Apa artinya itu kan kekuasaan yang ini semua akibat tidak ada kontrol dari majelis permusyawaratan rakyat, sehingga kekuasaan presiden melebar nggak kemana-mana. DPR pun kontrol mestinya dari DPR dong. Iya, itu kan kontrol dalam artian teknis pemerintahan, tapi dalam arti kekuasaan, mengontrol kekuasaan itu di kata akhirnya di MPR. Kalau ada pelanggaran misalnya berkhianat atau dia melakukan perbuatan tercela. Perbuatan tercela ini sebenarnya sudah banyak, tapi kan nggak dilakukan kontrol oleh MPR karena memang sudah nggak berwenang dia. Banyak lagi lah hal-hal. Pemindahan ibu kota ini kan hal strategis, tidak cukup dibahas diketok di DPR, mestinya dibahas musyawarah di MPR. Kalau bisa seluruh rakyat terlibat ya itu representasi. Kalau di MPR yang asli itu kan ada utusan golongan, orang-orang bijak duduk di sana. Tokoh-tokoh ya, tokoh agama, tokoh Muhammadiyah, tokoh ada tokoh sultan-sultan itu, lalu ada ketua Panglima TNI, ada Kapolri, duduk musyawarah semua membahas gimana ibu kota kita ini udah begini layak nggak kita pindah atau bagaimana. Nggak bisa ujuk-ujuk ini main di belakang layar, boleh dibilang ini kan seruduk gitu aja ini. Akhirnya kan yang dikhawatirkan mangkrak lagi karena sudah dan peluangnya besar kelihatannya akan begitu. Iya, jadi akhirnya nanti apa legasi Pak Jokowi sebagai nanti capnya ya presiden mangkrak katanya kan. Tapi sayang kan punya kesempatan jadi presiden langka. Dan yang mangkrak udah banyak tuh ya. Yang bisa saya sebut mangkrak itu misalnya Bandara Cilacap, Brebes, ya kan, yang paling besar kebanggaan Jawa Barat ini di apa itu Kertajati, Sumedang, kan di daerah itu kan Kadipaten, ya kan, itu ada bandara besar itu loh. Yang tadinya kalau kita waktu dibahas dan waktu itu wagubnya teman kita kan Deddy Miswar bicara ini boleh dibilang pintu internasional bagi Jabar. Tiba-tiba jadi mangkrak, bagaimana proposal?
ini yang paling nyata di mata kita ini. Kereta api LRT yang menuju ke bandara itu loh. oh iya Itu kan di mata kita paling nyata itu, yang dekat BNI itu. Coba. Nah, itu juga LRT di Palembang saya dengar begitu juga. Itu juga. Ya, Itu karena pemerintah Palembang nggak kuat bayar 9 miliar subsidi tiap bulan. Bongkok dia. Ya kan, mau subsidi 9. Tampaknya sekarang ini banyak pemimpin kita ini merasa diri sakti ya. Jadi nggak perlu lagi ada AMDAL, nggak ada perlu perencanaan. Nah, yang paling ini membuat suatu kontroversi proyek mangkrak dari apa kereta api, bukan mangkrak ya. Masih kita harap-harap cepat. Kereta api cepat. Jakarta Bandung. Feasibility tadinya belum beres, AMDAL-nya nggak beres. Apa indikasinya? Menteri Perhubungan waktu itu, si yang sukses mimpin kereta api itu, Menteri Perhubungan, lupa saya, itu dia kan tidak mau tanda tangan, tidak mau hadir. Akhirnya kan dia diberhentikan jadi Menteri Perhubungan, itu nggak lanjut ya. Siapa sih namanya orang? Sekarang kita menteri nggak ada yang kenal. Iya, nggak tahu nama-namanya. Ditanya menteri Anda siapa nggak tahu kita. Lupa. Kalau dulu kan kita tahu. Iya. Menteri Perhubungan siapa, Menteri Menhankam siapa. Kan? Sekarang kita nggak ada yang tahu. Iya, udah lupa kita. Udah lupa dan mungkin nggak tahu asalnya dari mana gitu. Tahu-tahu muncul aja gitu. Iya. You kan nggak tahu ada anaknya Haritanu jadi wakil menteri kan? Iya kan nggak tahu kan? Perempuan anaknya. Betul. Saya hanya tahu dia punya anak. Itulah hasil partai itu kan. Jadi inilah sebenarnya kecemasan kita tentang kepemimpinan akibat dari amandemen UUD 45 itu.